Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Calon siswa baru untuk tingkat SLTA di Pariaman mendatangi sekolah tujuannya karena tak memahami cara untuk melakukan pendaftaran secara online. Wartawan yang meliput di Mapolda Sumbar ikuti uji cepat di Rumah Sakit Bayangkara. Jajaran Kodim 0307 Tanah Datar gelar latihan posko terkait pilkada. Untuk tahun ajaran 2020-2021, Dinas Pendidikan Sumatera Barat menerapkan sistem zonasi murni bagi peserta didik baru untuk tingkat SMA dan SMK. Untuk memudahkan calon peserta didik dan menghindari kerumunan saat pendaftaran, Dinas Pendidikan Sumatera Barat menetapkan PPDB ini dilakukan secara online. Namun sayang, kemudahan yang telah diupayakan oleh Dinas Pendidikan tersebut tak disambut dengan gembira oleh calon peserta didik baru. Di Pariaman, para calon peserta didik baru ini justru mendatangi sekolah tujuannya untuk melakukan pendaftaran. Alasan mereka sangat beragam. Ada yang mengaku jaringan internetnya bermasalah, ada yang beralasan jika situs PPDB tak bisa diakses, bahkan tak sedikit yang beralasan jika mereka dan orang tuanya tak memahami cara mendaftar secara online tersebut. Apa alasannya mendaftar langsung? Langsung kok supaya boleh puas Pak, daftar langsung. Oh, kalau online tuh kan nggak puas Pak. Nggak puasnya gimana? Jaringannya kurang Pak. Kurang bagus. Kurang bagus Pak. Karena lebih cepat gitu Pak. Soalnya kalau daftar online nggak bisa keluar gitu, error gitu Pak. Apanya webnya? Ya Kalau jaringan internetnya? nge-lag juga Pak, soalnya banyak yang buka karena jadi nge-lag gitu. Akibatnya sekolah yang menjadi tujuan calon peserta didik ini menjadi kewalahan karena mereka tak mempersiapkan diri untuk menerima pendaftaran secara langsung. Apalagi pendaftaran secara online bertujuan untuk mengurangi kerumunan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Agar tak menjadi masalah baru, pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat terhadap calon peserta didik yang datang untuk mendaftar. Kebanyakan siswa rata-rata datang ke sekolah. Yang pertama mereka ingin tahu informasi yang sejelas-jelasnya dari pihak sekolah. Yang kedua ada beberapa kendala orang tua siswa ini atau mereka tidak punya Android, mereka tidak bisa mengakses atau sinyal di tempat mereka bermasalah. PPDB di SMA Negeri 2 Pariaman ini dibuka hingga tanggal 25 Juni mendatang. Sekolah ini menyediakan 9 ruangan belajar bagi siswa baru yang masuk zonasi dengan kapasitas total 324 orang. Seperti diketahui, PPDB untuk tingkat SMA dan SMK yang dilaksanakan pada tahun ini menggunakan sistem zonasi murni dan tidak lagi berdasarkan nilai. Jika calon siswa memilih sekolah yang tidak sesuai dengan zonasi tempat tinggalnya, maka yang bersangkutan akan tereliminasi secara otomatis meski siswa tersebut mempunyai nilai yang tinggi. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Untuk memberi rasa aman kepada jurnalis yang melakukan peliputan, Bidang Humas Polda Sumbar memfasilitasi para wartawan yang kerap meliput di Mapolda untuk melakukan uji cepat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada jurnalis yang terpapar COVID-19. Pasalnya saat melakukan peliputan, jurnalis kerap bersinggungan dengan orang yang tidak diketahui riwayat kesehatannya. Jumat pagi, sebanyak 15 orang wartawan mengikuti uji cepat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Satu persatu wartawan diambil sampel darahnya untuk diperiksa. Kegiatan uji cepat ini digelar oleh Bidang Humas Polda Sumatera Barat sebagai bentuk perhatian kepada wartawan yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat dalam peliputan berbagai peristiwa. Para wartawan yang mengikuti uji cepat ini juga merasa tenang karena dapat mengetahui apakah dirinya reaktif atau tidak. Kita memberikan apresiasi kepada Polda yang telah memfasilitasi kita yang liputan di Polda untuk mengikuti rapid test ini. Alhamdulillah untuk kita ini rapid test ini sangat berguna karena kita ini kan termasuk garda terdepan
garda terdepan dalam peliputan berita untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Alhamdulillah selain itu tujuannya juga untuk ingin mengetahui apakah kita selama ini terpapar atau tidak. Jika tidak terpapar, kita bisa terjun langsung ke lapangan tanpa ragu-ragu. Jika ada wartawan yang hasilnya reaktif usai melakukan uji cepat, maka Bidang Humas Polda Sumatera Barat akan menindaklanjuti dengan uji swab. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-74, Polda Sumbar mengajak rekan-rekan media atau wartawan untuk melaksanakan atau mengecek rapid test, di mana rekan-rekan media ini sering berhadapan langsung dengan masyarakat. Hasil dari rapid test ini rekan-rekan yang dicek hasilnya negatif, jadi kita bersyukur. Dari uji cepat yang dilakukan tersebut, semua wartawan dinyatakan non-reaktif, sehingga tak perlu dilaksanakan uji swab. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memeriahkan ulang tahun Bayangkara yang ke-74, sekaligus sebagai bentuk kemitraan wartawan dengan Polda Sumatera Barat. Laude Jordianse melaporkan dari Padang. Meski pemerintah telah memutuskan bahwa pelaksanaan pilkada serentak diundur hingga tahun depan, jajaran Kodim 0307 Tanah Datar tetap melakukan gladi posko pengamanan pasca pelaksanaan pemilu. Kegiatan ini dibuka oleh Danrem 032 Wirabraja di Batu Sangkar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan satuan dan profesionalitas prajurit dalam melaksanakan tugas pokoknya dan meningkatkan prosedur hubungan komandan dan staf dalam merencanakan operasi Olayuda serta penyelenggaraan dan pengendalian operasi di pos komando. Latihan ini tak melibatkan pasukan tempur, hanya menitik beratkan pada kemampuan pos komando untuk mengendalikan situasi. Apa yang dilakukan oleh Kodim 0307 Tanah Datar ini merupakan salah satu program TNI Angkatan Darat membantu pihak kepolisian untuk menangani konflik masyarakat yang mungkin saja terjadi usai dilaksanakannya pilkada. Merupakan latihan Posko 1 Kodim 0307 Tanah Datar dalam rangka melaksanakan tugas bantuan kepada Polri di wilayah Batu Sangkar dalam rangka menanggulangi konflik sosial pasca pemilu. Latihan posko ini latihan taktis tanpa pasukan, di mana melatihkan prosedur komando, hubungan komando dan staf. Diharapkan dengan dilaksanakannya latihan ini, para personil di jajaran Kodim 0307 Tanah Datar semakin mahir, terlatih, dan siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jika terjadi kondisi yang tak kondusif usai pelaksanaan pilkada, Kodim 0307 telah mampu mengatasinya. Gladi Posko 1 ini diikuti oleh para perwira di jajaran Kodim 0307, personel komunikasi, jajaran Intel, serta para komandan rayon militer di lingkungan Kodim 0307 Tanah Datar. Sri Luis melaporkan dari Batu Sangkar. Banyaknya pertanian,